kamu bisa jaga sini rumah. Oh bisa, aku bilang gitu. Jagalah aku di situ sendirian Mas. Dan di situ pula aku mulai sholat. Sendirian tuh sholat. Iya, si Sutarto ini nggak jelas ceritanya gimana. Si Sutarman ditahan sama bapakku. Jangan pulang, udah kamu di sini aja. Ini kondisi lagi nggak beres gitu. Iya. Nah, kalau dia Jumatan, aku juga sholat Jumat. Ikut ya? Ikut. Terus omku juga datang nih. Omku Katolik, datang. Sore-sore diajak jalan-jalan ke gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kembali lagi di Wakaf TV bersama saya Hendrik, dan insya Allah kita hari ini masih akan tetap membahas tentang kisah-kisah mu'alaf, dan insya Allah kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Alhamdulillah nih, beliau ini kita undang beliau ini eksklusif ya, karena beliau ini belum pernah atau belum mau tampil di media sosial manapun ya. Tapi tulisan beliau sudah banyak sebenarnya kalau saya baca ya, gitu kan. Kemudian di Wakaf TV beliau alhamdulillah mau hadir untuk membagikan kisahnya mencari Tuhan. Wah, masya Allah. Tadi saya sedikit ngobrol dengan beliau, itu perjalanannya nggak mudah ya. Terlahir dari seorang atau kedua orang tua yang dulunya itu adalah seorang sosialis komunis. Kita tahu ya, sosialis komunis itu tidak percaya adanya Tuhan. Bagaimana seorang bernamanya adalah Koh Ekotan namanya, Ekotan. Bagaimana seorang Ekotan itu dari kecil merasakan tidak pernah diajarkan agama, apalagi dikenalkan Tuhan. Baik itu agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha ataupun Islam. Bagaimana? Dan beliau mencari sendiri Islam sehingga menemukan Islam itu secara utuh, dan menurut dia Islam itu bisa menjadi solusi kehidupan yang selama ini dicari-cari. Dia cari ke Katolik, dia cari ke Hindu, kemudian dia cari Islam, baru menemukan sebuah agama yang benar tuh Islam. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Jangan saya ceritain ya, kita langsung dengar ceritanya dari narasumber kita, Koh Ekotan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Khair. Masya Allah. Udah lancar ya. Ya taunya cuma itu aja. Koh, kita tadi sedikit ngobrol di belakang tentang perjalanan antum nih. Iya. Bukan mengenal ya, menemukan Tuhan ya. Ya kan, bisa dikatakan seperti itu ya. Iya, mencari Tuhan. Mencari Tuhan, dan alhamdulillah menemukannya. Ini kita tertarik sekali dengan kisah kehidupan antum yang dari kecil dengan kondisi kedua orang tua yang sosialis komunis pada waktu itu, sempat masuk ke mana? Tentara pelajar ya waktu itu, sampai antum tuh menemukan kesempurnaan Islam. Nah, ini kita pengen tahu secara utuh nih kisahnya Koh Eko dari kecil, dari kedua orang tua itu sampai menemukan Islam. Gimana tuh, Koh? Orang tua dulu. Boleh orang tua dulu. Orang tuaku itu dua-duanya multi etnis. Jadi bapakku itu perkawinan Sunda sama Sinhala. Ah, Sinhala apa tuh? Sinhala itu penduduk dari Sri Lanka. Oh. Jadi di sana kan ada mayoritas kan Hindu di sana ya. Yeah. Di sana Hindu sama Islam. Kemudian yang dari Sunda juga gitu kan, campuran antara Sunda dan kemudian Islam gitu. Ibuku adalah Tionghoa dan Champa. Champa itu sekarang jadi Vietnam Selatan, ya kan? Vietnam Selatan. Dan Jawa gitu. Jadi kami ini multi etnis. Iya. Nah, pada waktu mudanya itu bapakku itu aktivis pramuka. Oh. Nah, pramuka yang ada di zaman Belanda itu mayoritas adalah dari PSI, Partai Sosialis Indonesia. Kirain partai yang itu, PSI-nya yang baru. Bukan. Ini kan Partai Solidaritas, walaupun mungkin sama-sama sosialis gitu kan. Cuma beda nama, singkatannya ya? Sama. Tapi ideologinya sama kali ya? Mungkin ideologinya sama. Mungkin ya. Karena aku tidak pernah mendekati mereka lagi. Lanjut, Kak. Kemudian bapakku itu dari kecil sudah
udah ikut pramuka dan sudah di daerah Banyumas tuh tiap desa itu bapakku kenal. Tahu daerah itu karena setiap Sabtu bapakku mesti bikin persami. Perkemahan Sabtu Minggu. Ya. Jadi bapakku tahu daerah dan kawan-kawannya ya. Dari kelas 3 SD itu sudah pindah-pindah kampung gitu. Nah, itu berguna ketika perang gerilya. Oke. Nah, bapakku tahu tempat. Gitu. Bapakku pernah ngaji. Oh. Bukan ngaji sebetulnya. Kalau belajar baca tulis Quran, baca Quran aja kan bukan ngaji toh. Bukan. Karena dalam bahasa Jawa yang namanya ngaji itu bahasa Inggrisnya itu analisis. Bagus ya bahasanya. Jadi kalau baru baca doang bukan ngaji. Baca. Kalau ikut taklim, majelis taklim nih diceramain, itu juga bukan ngaji. Dengar aja. Iya, jadi kalau dalam bahasa Jawa itu bukan ngaji. Aku lupa istilahnya, tapi bukan ngaji itu. Nah, taklim itu kalau cara gereja itu kan dari kata kirche, bahasa Portugis. Itu dari bahasa Arab, kursi. Oh, pantesan ada kursi ya. Kursi. Itu ya. Statusnya majelis taklim. Belum sampai sholatnya, belum sampai ibadah. Berarti baru ngedenger aja gitu ya. Iya. Iya. Kan di majelis taklim juga kadang-kadang ada apa sih sholawatan segala macam. Nah, di gereja modelnya seperti itu. Seolah-olah sudah sholat itu. Kalau untuk Katolik iya, gitu ya. Katolik maupun Kristen. Jadi kita harus lihat level-levelnya. Oke. Oh, nanti ketemu apa hitung-hitungan spiritual itu ada 49 level gitu. Wah, itu Nabi Sulaiman ini baru level 7 itu. Gimana kita? Orang tuaku ya kembali. Ibuku adalah anak seorang pengusaha batik di Jogja, Desa Wijirejo, Kabupaten Bantul. Ibuku adalah pencetus kemeja batik. Oh? Kemejanya ya tapi kemejanya. Ya? Cuma kalau kain kan udah lama ya. Kain batik sudah lama, udah ribuan tahun lah kira-kira. Terus kemudian juga kain batik bawahan itu kan sudah lama juga. Lama, betul. Hanya kemudian ketika diubah jadi kemeja, itu kan tahun 67 untuk ulang tahunku gitu. Jadi kemudian karena bapakku nggak percaya kalau itu pertama kali ada kemeja batik, bapakku ke Solo ini. Ke tokonya Batik Keris sama Danar Hadi. Ada nggak baju gini? Oh, nggak ada, Pak. Oh, dibawa tuh? Dibawa. Kita berdua pakai baju itu, baju batik. Ada nggak baju gini? Nggak ada, Pak. Sekian bulan kemudian bapakku datang lagi. Bareng lagi berdua sama aku. Datang sudah dijual sama mereka. Masing-masing jual 2 kodi, tapi dalam waktu 6 bulan itu yang laku Batik Keris baru 8, Batik Danar Hadi 12 gitu. Itu kan baru pertama kali muncul gitu kan. Nah, kemudiannya orang tahu bahwa kemeja batik itu dari Solo. Nah, Jogjanya mati tuh. Iya. Itu karena ibuku guru. Guru tata busana dan tata boga. Jadi tingkat SMK itu zaman dulu sudah sampai levelnya perancang busana. Oh iya. Pelajarannya begitu. Udah tinggi ya. Tapi kan sistem pendidikan di Indonesia lama-lama makin turun ya. Artinya diperpanjang di sekolah gitu. Nanti kita bicara 666. 666 ya. Nanti 666 ya. Begini. Atau sekarang aja deh. SD 6 tahun, sekolah menengah 6 tahun, sekolah tinggi sampai tingkat doktoral 6 tahun, 666 dong. Iya. Oke, terus ibuku tadi apa? Guru ya. Oke. Ibuku juga pramuka dan kemudian sama-sama bapakku dan ibuku ketika Indonesia merdeka sama-sama jadi tentara pelajar. Dari Brigade 17. Ibuku sama adik-adiknya, bapakku juga sama adik-adiknya gitu. Karena kami ini keluarga sosialis gitu, jadi bapakku sama ibuku waktu aku kecil nggak dikenalin dengan agama. Waduh. Nggak kenal. Ibuku itu keturunannya Raden Patah loh.
Oh gitu, Masya Allah. Tapi kita nggak kenal agama. Iya. Jadi aku sebenarnya rada-rada nyesel juga waktu udah tua gitu ya. Ibuku nggak kenal agama ya, kacau sih. Nggak kenalin gitu ya. Nah. Terus SD itu masa kecilku kan aku pindah-pindah ya, dari lahir aku di Cirebon, kemudian setahun pindah ke Bandung, setahun kemudian pindah ke Pati. Nah di Pati ada peristiwa G30 SPKI itu, kita tertahan 10 tahun di situ. Ya Allah. Tapi dari situ aku kemudian jadi banyak pertanyaan gitu. Jadi masa kecil di Pati itu aku ya sebelum sekolah aku nggak dikenalin dengan agama, tapi soal perilaku hidup aku diajarin gitu kan. Misalnya orang tua ya. Bagaimana sopan santun di rumah antara orang tua, anak dengan orang tua, antara aku dengan orang lain atau teman bapakku atau ibuku kayak gitu. Terus etika lalu lintas gitu kan, suka jalan kemana-mana itu kan, jadi etika lalu lintas, tanda-tanda lalu lintas kita belajar, aku belajar gitu. Agama enggak. Nah dari peristiwa 65 itu aku ada, jadi pembantu ayahku, ibuku itu namanya Sutarto, orang Jombang atau orang Mojokerto itu. Nah terus pada peristiwa itu dia pulang. Oke. Adiknya nyariin. Oh, keceklek namanya. Iya. Kecelek. Jadi itu tuker ini komunikasi kan susah waktu itu ya. Adiknya datang, namanya Sutarman. Sutarman ini orangnya pincang. Kena polio apa ya gitu. Nah, terus si Sutarto ini nggak jelas ceritanya gimana, si Sutarman ditahan sama bapakku. Jangan pulang, udah kamu di sini aja. Ini kondisi lagi nggak beres gitu. Iya. Nah, jadi kalau kecil itu aku, kalau dia Jumatan, aku juga sholat Jumat. Ikut ya? Ikut. Nah, terus omku juga datang nih. Omku Katolik. Datang. Sore-sore diajak jalan-jalan ke gereja. Terus si pembantu ini ngelihat intensif aku dibawa ke gereja itu sore-sore ya. Pembantu ini ambil langkah lain lagi. Dia jualan es. Bu, ini esnya saya yang jualin gitu. Dia keliling bawa termos itu, jalan keliling. Aku diboncengin. Masuk ke musola. Di musola itu es dibagi-bagi ke orang-orang. Siapa mau es nih, bagi. Padahal dia yang beli. Dia yang bayar gitu. Yang penting aku dibawa ke musola gitu. Gitu. Nah, terus tuh. Nah, TK aku masuk sekolah Katolik. Kan ceritanya orang tua pengen aku dapat pendidikan yang baik gitu kan. Yeah. Masuk sekolah Katolik. Sampai SD kelas 1 gitu. Aku ditanya sama si susternya gitu. Eko kenapa tidak berdoa? Oh, saya Islam. Padahal ngerti Islam juga. Orang nggak ada pelajaran agama dari kecil kan. Oh, saya Islam. Pokoknya asal beda gitu. Sampai sekarang masih gitu. Yang penting beda gitu. Nah, terus SD itu kelas 1 aku dibilang bandel gitu kan. Aku nggak naik kelas. Nggak naik kelas, sama ibu gue dikeluarin. Pindahin SD negeri di belakang rumah. Kalau tadi sekolah Katolik di sebelah barat rumah. Nah, ini di belakang rumah. Nah, di situ aku agak tertib tuh. Karena ada orang yang aku takutin. Ada premannya lah itu. Kelas 1 SD. Begitu aku naik kelas 2, aku yang jadi preman, dia yang takut sama aku. Kelas 3, kelas 2 itu aku kemudian ikut pramuka di kabupaten, karena rumahku sebelah sama kabupaten. Terus pembinanya adalah Pak Tukijo Hawi. Nah, dari situ terus siaran tuh di radio PTDI. Oh, PTDI. Sekolah Islam itu ya, Perguruan Tinggi Dakwah Islam ya. Iya, betul.
di Pati. Nah, di situ terus ikut pramuka sampai aku SD semuanya sampai di Jogja itu kan, kemudian pindah Jogja. SMP pramuka sampai lulus SD. Siaran di radio PTDI, di Jogja siaran radio juga kelas 5 SD. Terus habis itu udah bubar. Aku SMP terus di Purwokerto. Jadi SD aku kelas 4 sampai di Pati itu sampai kelas 4, terus pindah Jogja 2 tahun. Dari Jogja pindah Purwokerto. SMP-nya aku di Purwokerto sampai selesai. SMA ke Jakarta. Gitu. Ya karena aku ngaku Muslim, jadi aku ya belajar Islam, tapi aku takut. Takut? Kenapa? Takut ketika SD itu aku belajar di sekolah, belajar tulisan Arab. Teman-temanku udah pada bisa, aku nggak bisa. Begitu pindah Jogja, alhamdulillah itu kan. Sekarang begitu ngomongnya. Wah, aku demen banget. Wah, pindah Jogja beres dah udah. Di Jogja ini ternyata juga sekolahnya nggak, pelajaran agama Islam ada nggak ya? Aku nggak ngerti deh. Sekolah negeri bukan? Sekolah negeri. Negeri. Tapi aku nggak berasa deh. Ada pelajaran agama Islam apa enggak itu? Lupa kali. Lupa. Tapi kalau di Pati aku ngerasain ada pelajaran agama Islam tuh baca tulisan Arab gitu kan. Dan aku nggak bisa. Aku mendingan kabur ke Jogja. Seneng gitu. Pindah ke Purwokerto, ada pelajaran agama Islam dari orang NU tuh. Yang aku ingat adalah sholat pengungsi. Pengungsi? Sholatnya pengungsi itu kalau lari, dia nggak perlu ruku, nggak perlu sujud, udah lari aja. Tapi tetap sholat gitu, pada jam sholat itu. Dan sholatnya 2 rakaat. Ya. Perang juga gitu. Cuma itu aja yang aku ingat. Terus disuruh sholat. Nah, kalau Jumat yang Muslim harus sholat. Di sekolah. Ya ikut. Tapi kan di sini belum nyambung, Mas. Iya kan? Aku belum nyambung tuh. Aku nggak ada kesadaran Tuhanku kayak apa, itu nggak ada kesadaran. Ya. Jadi aku nggak nyambung. SMA gitu juga. Nah, ketika SMA itu aku mulai mikir-mikir tuh. Jadi gara-garanya aku pengen jadi dukun. Tahu bedanya dukun sama tukang? Dukun sama? Bedanya dukun sama tukang? Nggak tahu. Dukun itu orang yang bisa menyelesaikan masalah tanpa alat ukur. Kalau tukang? Kalau tukang, orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan alat ukur. Tukang jahit ada alat ukurnya, tukang bangunan ada alat ukurnya, ya kan? Kalau dukun nggak ada tuh. Oh, dukun nggak ada alat ukurnya. Tapi sekarang udah mulai, dukun bayi itu ada alat ukurnya, Mas. Oh, bukan 1, oh bukan 2 gitu. Ada alat ukurnya sekarang. Dulu nggak ada. Modern ya. Dulu nggak ada. Sebelum masuk ke sekolah kebidanan nggak ada. Nggak ada. Ya. Gitu. Ya. Terus juru mudi itu orang yang menggunakan 2 kemampuan tadi. Ya. Kemampuan dukun dan kemampuan tukang. Jadi misalnya arus laut kecepatan sekian, arus angin kecepatan sekian. Ya. Kapal ini supaya bisa jalan ngelewatin arus begitu, bagaimana? Nah itu feeling ikut main, gitu. Ya. Nah itu juru. Nah kayak gitu. Aku pengen jadi dukun tadi ceritanya. Nah, jadi pada tahun 79 itu ada kesepakatan kita anak-anak remaja, anak-anak tentara pelajar Kompi Purwokerto bikin organisasi. Karena di luar itu banyak tawuran. Jadi kita dikoordinir supaya kita nggak terlibat sama yang lain-lain. Bikinlah namanya Remaja Mas TP. Apa tuh? Remaja anak-anaknya TP, tentara pelajar. Tentara pelajar. Jadi dulu di Kompi Purwokerto itu di daerah gerilya itu dipanggilnya Mas TP. Mas TP ya. Kalau tentara TNI dipanggilnya Mas Tentara. Mas Tentara, Mas TP. Ini yang tentara pelajar dibilangnya Mas TP.
Terus pada waktu napak tilas, kita punya istilah sendiri namanya jelajah medan, menjelajahi medan pertempuran orang tua, gitu kan. Jelajah medan, kami di rute acara pertama itu dari Tegal ke Cilacap, dari Bantar Kawung ke Lumbir, biasanya Bantar Kawung ke Lumbir, desa Lumbir. Jadi pada etape ketiga kita dibikin 3 etape. Etape ketiga itu paling dekat, cuma 25 km atau 15 km gitu. Kan lewat gunung masih masalahnya. Gunung tuh begini ya, miring gitu. Ini jalan setapak. Ini gunung nih dari sini ke sini. Itu kalau dipegang kayak bedak, Mas. Tanahnya. Jadi kalau salah jalan, meleset. Iya, dan itu ratusan meter ke bawah. Iya. Bisa dibayangin bagaimana gerilya orang tua kita dulu. Iya. Dahsyat banget itu. Iya. Nah, terus menjelang pos terakhir itu ada kesurupan, Mas. Kesurupan. Banyak. Jadi waktu yang masuk itu bilang mau masuk ke 21 orang, baru masuk ke 7 udah ditutup duluan. Nah, yang itu Pak Di Yunadi. Nah, Pak Di Yunadi rumahnya itu dekat Bumi Ayu sana, orang tuanya. Tutup. Nah, terus ada orang, kan aku sebelumnya bagian logistik ya di acara itu. Jadi aku yang bagi makanan itu aku. Tapi terus kemudian aku juga ngecek orang-orang kan, karena aku ngecek dari rumah ke rumah. Terus aku disuruh nunggu pasien terakhir tuh. Aku tungguin. Pakai gelas, di situ ada 3 lembar sirih dan 5 butir beras. Aku nungguin sampai pagi, Mas. Itu yang namanya sirih bisa hilang sama beras. Padahal aku ngadepin begini. Ini beras hilangnya kapan? Di mana itu kan? Aku melototin begitu kan? Kan mesti kalau ada yang ngambil kan kelihatan dong. Kelihatan ya. Secara fisika gitu kan. Ya kelihatan dong. Ini nggak kelihatan tiba-tiba hilang gitu. Karena aku ngitung tuh. Kok kayaknya berkurang ya? Aku hitung, tadi kan 5. Kok sekarang tinggal 3 itu. Nah. Akhirnya aku pengen belajar itu, menyembuhkan orang-orang seperti itu. Karena jelajah medan kan bukan cuma sekali gitu. Sering ya. Nah, aku minta pengen jadi muridnya Pak Di Yunadi itu dan setahun didiemin aja. Akhirnya aku diterima dan aku belajar itu waktu masih SMA itu. Aku belajar selama setahun, jadi sebulan sekali kumpul gitu. Pas malam Jumat Kliwon. Wah. Selama ini orang Indonesia kalau ngomongin Jumat Kliwon kayaknya serem banget gitu ya. Iya. Padahal enggak tuh, Mas. Yang bikin serem itu penjajah. Iya. Jadi Jumat itu artinya kumpul tuh. Iya, jamaah. Kliwon itu artinya pemimpin. Bahasa Jawa itu ya? Iya. Jadi Jumat Kliwon itu harinya kumpulnya pemimpin sama rakyat. Oh, berarti diidentikan dengan ini ya. Nah, dibikinlah cerita yang serem-serem itu supaya rakyat tidak kumpul sama pemimpin. Gitu. Itu sejarahnya ya? Iya. Oke. Nah, terus Jumat Kliwon datang ke sana sampai aku dapat 11 jurus. Boys. Jurus dasar yoga itu. Yoga. Jurus dasar yoga. Supaya punya kemampuan spiritual gitu. Jadi kemampuan spiritual itu dasarnya dari gerakan fisik. Nah, nanti ada hubungannya sama sholat. Oh iya. Aku cerita sholat nanti. Sudah setahun, aku ke Bogor. Ke sepupunya bapakku. Namanya Muhammad Subekti.
Istrinya itu Ibu Sukarsah adalah guru SMP Negeri 1 Bogor. Nah, begitu nyampe ke sono sama aku manggilnya Bude Bekti gitu ya. Jadi di remaja Mas TP itu ada kesepakatan manggil orang itu Pak D sama Bude, manggil orang tua gitu ya. Manggil orang tua kita itu Pak D sama Bude. Dilarang manggil Om sama Tante. Udah larangan keras tuh. Larangannya satu lagi, dilarang pakai baju loreng. Dilarang pakai, pokoknya sebuah loreng-loreng udah nggak boleh itu. Jadi aku datang ke Bude Bekti, terus ngobrol, terus bilang, datang larangan. Kamu kalau ada masalah jangan ke sana lagi, datang ke sini. Nah, nah, itu aja, iya aja dah. Ke sana tuh maksudnya ke siapa? Ke Pak D Yunadi. Pak D Yunadi. Ya. Nah, gitu. Jadi aku udah begitu ya, karena aku hanya main aja ke situ kan, iseng gitu. Cuma kangen sebagai saudara. Terus balik nih. Begitu aku gelisah, aku datang dong ke situ dong. Kan larangannya jangan datang ke sana, tapi ke sini kalau punya masalah gitu kan. Jadi udah datang ke sana. Datang terus ngomong, kok lagi gelisah nih? Obatnya apa ya? Oh, bilang aja itu ya salam. Berapa kali? 5.000 kali. Hah? 5.000 kali? Banyak amat 5.000. Ngitungnya gimana itu kan? Aku juga nggak diajarin bahwa itu kan asmakala. Tahu asmakala ya? Tasbih bukan? Iya. Tasbih. Nah itu yang agak bikin bingung tasbih itu. Tasbih itu kan kalau kita ngomong tasbih itu ya, subhanallah yang harus kita omong. Tapi kalau itu dibilang tasbih itu jadi masalah. Alatnya namanya apa? Alatnya namanya asmakala. Asmakala ya. Alat hitung gitu ya. Bahasa Sanskerta. Sanskerta ya. Kalkulator lah. Betul. Nah, aku nggak tahu asmakala, jadi aku juga bingung 5.000 kali gimana caranya gitu. Wah, pusing tuh. Berhari aku diem aja, nggak ngerti aku gimana caranya. Tapi itu kemudian aku ucapin itu, ketika aku gelisah aku bilang, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Nah sampai 100 mas, batin tuh udah tenang. Gitu. Oh gitu, Masya Allah. Itu jadi, Asmaul Husna kan ya? Wah ini aneh nih. Hebat loh gitu loh, ya kan? Cuma ngomong gitu doang, gitu punya efek yang bagus gitu kan? Iya. Oh, hebat nih. Nah jadi aku nggak pengen belajar ke sana, cuma aku datang lagi itu. Aku pengen begini. Oh iya, sholat aja. Sholat. Aku nggak ngerti sholat. Kacau deh. Sholat aja gimana caranya? Aku diem tuh. Nah, ketika kuliah, aku cari HMI. Oh, HMI. Ya. Ceritanya kan aku pengen belajar Islam yang bener nih. Waktu kuliah. Nggak ketemu. Karena aku kuliah di STP, Sekolah Tinggi Publisistik. Sekarang jadi ISIP di Lenteng Agung. Tulisannya gede banget tuh, kampus tercinta. Ternyata di situ semua organisasi kemahasiswaan dilarang. Jadi bingung kan. Nah, satu ketika ada teman yang sembunyi-sembunyi itu ngasih kertas begini gitu kan. Terus aku tanya, apaan tuh? Pengajian. Gue ikut dong. Oh boleh. Ya kalau boleh aku kapan ke sana? Nanti kok hari Sabtu. Oke. Habis kuliah kita kumpul ya? Iya. Kumpulnya di mana? Ya nanti aku tunggu di teras. Kami dulu kalau kuliah mas, itu satu kelas itu 350 orang. Banyak juga ya? Banyak. Itu sebelum SKS, kan masih paket ya. Jadi satu kelas tuh segitu. Satu kelas segitu, terus hari Sabtu kemudian ngaji. Bukan ngaji, taklim ya. Taklim. Kan kita jam 2 udah selesai. Jadi datang ke rumah itu, ngobrol. Begitu azan asar, aku ikut keluar. Karena ditarik keluar sama teman-teman yang cewek. Yang cewek-cewek bilang gini, yang nggak sholat keluar. Ya aku keluar. Jadi aku satu-satunya pria di antara orang-orang cantik ini kan, gitu. Satu-satunya yang ganteng. Dah,
duduk di luar itu, bukan duduk ya, kita berdiri karena nggak ada tempat duduk. Jadi aku ngeliatin yang sholat gitu. Karena aku lupa sama sekali bagaimana aku sholat waktu SMP itu. Waktu SMA juga, kan aku sholat Jumat doang ya. Jumat doang ya. Aku sholat Jumat doang waktu SMP sama SMA. Dan itu kalau orang Jawa bilang rubuh gedang. Apa tuh? Ikut-ikutan. Oh iya. Nah, ikut-ikutan aja gitu. Wudhu juga ikut-ikutan sambil ngelirik-ngelirik samping gitu. Aku lupa sama sekali itu gitu-gituan. Nah, jadi aku ngeliatin mereka yang sholat 4 rakaat gitu. Oh gitu sholat ya. Oh gitu. Oke gitu. Ya cuma gitu aja kan. Nah 6 bulan kemudian ketika masuk Ramadan, sebelum Ramadan itu ada ujian semester. Aku nggak belajar mas. Waduh. Aku belajar caranya sholat. Selama seminggu itu aku belajar itu aja tuh. Buku pelajaran aku nggak pegang sama sekali. Luar biasa. Begitu selesai ujian semester, itu masuk Ramadan. Puasa, libur sekolah. Iya benar, sebulan gitu ya. Libur sekolah, aku sama teman-teman yang sewa rumah itu, tempat pengajian itu, ngomong begini, kok kami mau pulang kampung. Kamu bisa jaga sini rumah? Oh bisa, aku bilang gitu. Jagalah aku di situ, sendirian mas. Dan di situ pula aku mulai sholat. Sendirian tuh sholat? Iya, di rumah itu. Kenapa mau sholat waktu itu? Kenapa mau sholat waktu itu? Ya karena aku udah belajar ngeliatin orang sholat waktu taklim itu kan. Berarti masih ikut dalam rangka itu kan bukan itu? Udah enggak Ya. Aku udah bisa sholat sendiri. Kenapa mau sholatnya itu? Cuma karena ngeliat orang sholat atau terketuk hatinya atau gimana itu? Aku pengen sholat itu. Langsung aja tuh. Aku pengen sholat dah gitu aja. Karena aku dari sebelum-sebelumnya udah ada kata-kata yang berkhasiat gitu ya. Kata-kata yang ajaib gitu. Kata-kata yang punya kekuatan gitu. Ada ya salam, ada ya jabar gitu kan. Jadi itu membuat aku, wah ini hebat nih. Terus kemudian ada waktu awal kuliah itu kan aku juga ribut sama abang kelas gitu. Abang kelasku nih dan 3. Aku cuma belajar pramuka. Silat nggak pernah, ya kan? Karate nggak pernah gitu. Ngadepin dan 3 yang badannya keker gitu. Ada 2 temanku satu kelas juga badannya dia jago silat juga, jago karate. Jadi aku bingung. Aku ngadepinnya gimana? Aku inget-inget waktu itu. Karena aku cari sesuatu ya. Alat bela diri aku nggak ada, kemampuan nggak ada. Yang aku cari doa. Oh. Aku ingat Asmaul Husna. Oke. Kok Asmaul Husna? Di juz amma itu di halaman akhir ada Ikhlas. Al-Falaq sama Anas. Oh, Anas. Ya. Aku baca, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas al-hinas. Enggak ada rasanya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu falaq min syarri ma khalaq. Enggak ada rasanya. Enggak ada rasanya. Aku salah baca kali ya. Aku baca nih terjemahannya. Ngomongnya apa? Kul. Katakan. Jadi aku salah baca di situ. Jadi aku harus baca a'udzu birabbinas sampai selesai, a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Aku kerjain itu, Mas. Itu aku belum salat ya. Iya. Itu awal-awal kuliah. Waduh, rasanya tenang aku, Mas. Rasanya aku punya kekuatan. Karena tadi baca surat An-Nas. Jadi kalau tadi cuma Asmaul Husna, sekarang ada doa. Wah, Masya Allah. Itu SMA ya? Enggak, kuliah. Oh, kuliah itu ya? Awal kuliah. Awal kuliah. Nah, ketika menjelang ujian semester, aku baru belajar sholat. Gitu. Karena sudah ngerasain, ini hebat ini agama. Ya. Gitu loh. Masya Allah. Ya kan? Ini agama hebat gitu loh. Makanya aku terus pengen sholat. Gitu. Ketika sholat, badan tuh rasanya beda, Mas. Oh. Masya Allah. Nah, nanti aku buka rahasianya. Iya. Ada rahasianya itu. Siap.
Oke, nah, jadi aku selama sebulan aku di situ, satu ketika mentorku ini kemudian namanya Pungkut Anan Lubis, dia terakhir jadi wartawan Suara Karya. Nah, aku sholat Jumat, tiba-tiba ada yang ngasih salam itu dari sebelah kiri, selamat ya. Hah? Ternyata dia gitu kan, si Pungkut nih. Nah, Pungkut terus dibilang gini, nanti kalau kamu pengen pulang ke rumah, silakan pulang ke rumah, tapi balik lagi ke sini. Oh iya, oke. Di rumah itu aku malam likuran, Mas. Malam likuran. Aku tidur kan sama kamarku gelap. Aku nggak gelap nggak bisa tidur. Ya kan? Dari aku SD udah begitu. Itu cahayanya ada tiba-tiba cahaya putih terang gitu. Kakiku aja nggak kelihatan. Itu satu ruangan tuh tempat tidur, kamar tidur itu putih terang benderang gitu. Terus lama-lama redup, kelihatan cuma di sininya aja nih, sudut-sudut gitu ada kayak ambience gitu kan. Ya. Terus ada yang masuk nih dari kamar, dari pintu nih. Pintu nggak kebuka, nembus aja gitu. Kayak Pangeran Diponegoro, kayak itu apa, Imam Bonjol gitu, masuk, pakaiannya seperti itu. Terus bangunin aku. Nah, aku ngeliat tapi dari sini. Aku ngeliat badanku lagi dibangunin, kok sholat. Gitu. Itu belum sholat tuh ya waktu itu ya? Udah, Mas. Udah sholat. Itu yang bulan Ramadan itu. Ramadan itu ya. Terus? Itu Ramadan tuh bulan pertama aku sholat itu. Sholat ya. Nah, artinya sholat dengan hati, dengan batin ya, dengan secara spiritual gitu. Jadi begitu aku bangun gelap semua, tidak seperti yang aku lihat secara batin tadi kan, gelap, terang benderang iya. Nah, tapi aku sholat tuh. Aku udah sholat taraweh, tapi kemudian sholat lagi, sholat tahajud gitu. Nah, sekian hari kemudian 3 hari aku balik lagi ke rumah kos itu kan, jaga terus sampai sholat Id. Nah, selesai itu teman-teman kumpul wawancara sama aku. Kok apa yang lu rasa di rumah itu? Nggak ada apa-apa, biasa aja. Nggak ketemu hantu? Enggak. Emang kenapa? Jadi teman-temanku yang di situ itu pada ketemu hantu, Mas. Ya. Aku aja enggak. Sendirian loh. Mereka rame-rame ketemu hantu. Ya. Gitu loh. Jadi rupanya memang aku ditutup sama nenekku. Nenekku ini dulu Buddhis. Tapi kemudian dia mengenalkan aku Asmaul Husna. Tapi masih dalam keadaan Buddhis tuh? Enggak juga, karena dia kemudian terus banyak mengenalkan Islam ke aku. Kok padahal kan Buddhis ya? Ya dulunya Buddhis, yang aku tahu dia dulunya Buddhis. Tapi kemudian jadi Muslim dan banyak amalan-amalan, doa-doa itu dari dia gitu. Misalnya bismillah 21 kali sebelum tidur gitu kan. Terus apalagi banyak yang kemudian ketika beliau kasih ke aku nemu di Quran atau di buku hadis gitu loh. Karena kemudiannya kan aku beli buku hadis gitu. Kemudian juga aku punya Quran gitu. Nah, seperti itu. Ketemunya dari situ. Dari situ ya. Jadi yang nasihat-nasihat yang beliau kasih ke aku itu aku dapat terbuktinya karena ada Quran sama hadis itu. Ya. Nah, kemudian si Pungkut ini juga yang ngajakin aku ikut pengajiannya HMI. Masuklah di komisariat, rayon PGT. Petamburan, Grogol, Tomang. Nah, masuk situ. Awalnya sih masih ngaji di Lenteng Agung.
Tapi kemudian ada yang ngajak aku jalan. Anak Cijantung, anak tentara. Kau ikut gue yuk. Mana? Udah jalan-jalan aja. Ya udah gitu. Jadi HMI waktu itu terbelah dua, Mas. Ada HMI yang pro Pancasila, ada yang anti asas tunggal Pancasila. Nah, aku diajak nomonin yang anti asas Pancasila, asas tunggal ya, anti asas tunggal Pancasila. Kita tidak nolak Pancasila, yang kita tolak adalah asas tunggalnya itu. Dan itu mainannya Amerika itu, mainannya Amerika untuk nyatiin Soeharto. Iya. Ada 3 poinnya, Bapak asas tunggal Pancasila, Bapak pembangunan nasional, dan mengangkat kembali Soeharto jadi presiden. Okay. Nah, ada yang aneh pada tahun 1987 itu diumumkan oleh pemerintah hari ini akhir Ramadan, lusa Idul Fitri. Kok gitu ya? Jadi habis akhir Ramadan ada tanggal 0 Syawal. Itu aku mulai ngerasa aneh-aneh itu di situ. Oh, ini ada yang aneh ya, gitu, dengan pemerintah kita. Gitu. Jadi aku mulai kritis. Kok pemerintahku begini ya, gitu. Nah, kayak gitu. Pencarian Tuhan. HMI. Terus apa lagi? Nah, kemudiannya aku ikut majelis zikir. Majelis zikir, aku cari itu. Aku ngaji dulu. Jadi aku ngaji dulu di tahun 2000 itu di Manggarai. Di Manggarai. Di Manggarai itu aku dimarahin sama ustazahnya. Dia bilang, kamu nih setan ya. Catat itu, ayat-ayat itu digoreskan di hatimu. Nah, akhirnya aku keluar, Mas, dari situ karena aku dipecat dari situ karena aku setan. Ternyata benar, Mas, aku setan, Mas. Oh gitu. Iya. C itu tan. Jadi di Indonesia ini C paling besar, marga. C itu marga. Ada marga tan, marga lim. Oh, itu bahasa ini ya? Bahasa Cinanya C gitu. Ya? Jadi aku Tan setan. Ya? Iya. Jadi aku baru sadar, oh iya, aku marga tan ya. Ya aku pakai lah gitu. Gitu. Ya. Aku pakai. Makanya terus aku nyebut ekotan gitu. Ya. Karena udah diomongin setan duluan di pengajian itu. Terus karena dibilang goreskan itu di hatimu, gores itu Naksabandi. Maka aku ikut majelis zikir Naksabandiyah dari Profesor Kadirun Yahya. Yang itu pernah aku pingin waktu SMA. Jadi aku pengen sekolah filsafat gitu ya. Wah, ini bagus nih. Nama perguruannya Budi apa ya? Budi lupa aku. Pancabudi di Medan. Tapi mikir ke Medan jauh bener ya, aku nggak punya saudara di sono. Akhirnya aku batal. Tapi ternyata si Profesor Kadirun Yahya punya pengajian itu di sini. Naksabandi gitu. Nah, aku diajak sama keponakanku. Terus aku ikut. Tapi kemudian sampai batas tertentu aku nggak kuat jalan ya. Karena dari rumahku di Cipinang ke dekat Parung sana itu, di Curug itu jauhnya 50 kilo, Mas. Dan aku naik sepeda. 50 kilo itu naik sepeda loh. Bukan naik kendaraan ya. Kan naik kendaraan umum lebih jauh lagi. Iya. Naik sepeda itu 50 kilo. Curug. Curug ini Tangerang. Iya. Itu mau deket rumah Curug saya Topik. itu. Curug Topik. Iya, tahu. Jadi kalau dari Depok, ini jalan yang Ciputat Parung, ini namanya Bojongsari. Ke selatan 350 meter belok kanan, namanya Curug Topik. Iya. Nah, ke dalam juga sekitar setengah kilo kali. Nah, seperti.
Jadi aku ke situ. Nah, di situ kebawa lagi nih omongannya Bung Karno. Sampaikan Islam secara sains. Ketemunya di situ, Mas. Wah, mantap itu. Karena Profesor Qadirun Yahya ini guru besar fisika dan kimia di USU, Sumatera Utara. Iya. Jadi di pengajian-pengajian itu dibahas itu secara ilmiah Islam. Nah, apa istimewanya sholat? Nah, itu Mas. Jadi dalam tubuh manusia itu, kata Nabi, perlu disedekahi. Ada 360 tulang yang harus disedekahi. Terjemahnya 360 sendi ya. 360 tulang yang harus disedekahi. Sedekahnya itu dengan wirid. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau dalam di tahun 60-an itu pernah diteliti di Amerika. Jadi ternyata itu yang kemudian itu penggabungan ilmu fisika dan ilmu psikologi. Maka muncul ilmu namanya metafisika. Itu untuk S2. Yang lulus dari situ namanya paranormal. Jadi tidak semua orang bisa disebut paranormal. Iya. Dia harus lulus S2 psikologi dulu. Berarti yang itu dukun ya? Nah, di Indonesia kalau dukun dibilang paranormal gitu kan. Belum tentu juga gitu loh. Ini kan kacau di Indonesia nih. Ya, jadi tubuh manusia ini kan ada listriknya. Ya, betul. Besarannya 0,8 volt. Salurannya ada lewat saraf. Nah, saraf itu punya pintu keluar. Ya, ada 360 di seluruh tubuh kita. Nah, pintu keluarnya itu dia listriknya memancarnya begini, dia muter gitu. Kayak jadi muternya begini terus. Tapi dia juga goyang-goyang begitu. Dan itu punya kutub utara, kutub selatan. Ya kan? Nah, kalau orang nggak sholat, kutub utaranya itu macam-macam, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sana gitu kan. Sholat itu dengan gerakan yang begini itu membuat kutub utaranya semuanya sama arahnya. Sehingga orang yang sholat badannya sehat. Sehat ya. Itu ilmiah itu ya. Oh iya. Iya ya, Masya Allah. Berarti memang kalau misalkan kita ngikutin aturannya Islam, hidup kita pasti sehat, pasti bahagia. Sehat. Nah, gitu ya. Ketika kita sujud, nah jadi di yoga itu kan ada yang kita kepalanya di bawah, terus kita berdiri, kakinya di atas gitu. Iya, iya. Ya kan? Kepala di bawah, kaki di atas. Nggak usah sampai begitu. Sujud aja waktu sholat itu sudah membuat darah itu ngalir ke otak. Ngalir ke otak. Nah, ketika darah ngalir ke otak, orang tuh cara berpikirnya jadi bagus. Ya, betul. Gitu loh. Hebat nggak? Hebat banget, Masya Allah. Hebat itu Islam itu. Masya Allah. Nah, jadi kok kalau misalkan, bukan misalkan ya, tadi coba saya mau kembali ke pembicaraan Koeko yang tadi di belakang tadi tuh. Belakang atau belakang, di awal sama di tengah. Koeko itu kan menemukan Islam itu kan mencari-cari gitu ya. Tadi Hindu, Katolik gitu kan. Nah, kenapa Koeko tuh nggak nemuin di Katolik ataupun Hindu apa yang ditemukan di Islam gitu? Tadi emang sebenarnya apa sih yang Koeko cari gitu di dalam kehidupan itu? Karena kan selain Tuhan ya, tentu agama itu kan pasti kan ada Tuhan gitu kan, atau di dunia kan ada Tuhan. Nah, waktu itu nyarinya apa? Apakah cuman ketenangan? Apakah cuman arah atau gimana gitu? Sehingga wah di Katolik ini nggak ada, di Hindu nggak ada, tapi di Islam ada. Gitu. Aku memang mencari ketenangan. Ketenangan ya. Ketenangan hidup dan ketenangan nanti kan ada hidup sudah mati. Aku tahu itu karena gaul aja, karena ngobrol-ngobrol gitu kan. Dari kecil juga ngobrol sama orang kan banyak gitu, sama teman-teman gitu. Nah, ada teman yang Islamnya bagus, ada teman yang Kristennya bagus gitu kan. Nah, di situ kan kita juga nyari-nyari gitu. Dari pencarian tuh orang tuh yang enak tuh hidup tenang.
Ya. Karena orang Jawa, orang Cina itu hidupnya tenang-tenang. Yang bisa bikin tenang apa? Yang bisa bikin tenang adalah filsafat hidup. Filsafat hidup. Nah, filsafat hidupnya dari mana? Nah, dan filsafat hidup itu ada awalnya, ya kan? Awalnya adalah Tuhan yang ngasih filsafat hidup itu. Nah, ketika aku baca atau ngobrol soal agama dan aku tidak menemukan filsafat hidup yang pas gitu, aku mundur, Mas. Dari awal aku udah mundur. Ini kok orang ngomongnya nggak pas buat aku. Memang kalau secara umum ya, Mas, karena Nabi itu bilang bahwa umatnya Nabi Musa itu harus pikirannya terpecah jadi 71 golongan, umat Nabi Isa itu 72 dan umat Islam 73 golongan. Sebenarnya kan banyak irisan yang sama. Betul. Ya kan? Lebih banyak samanya daripada bedanya gitu kan. Tapi ada filsafat yang aku nggak masuk. Nggak ngepas itu. Di agama yang lain. Iya. Contohnya gimana? Yang itu tidak bisa mendorong aku untuk ke situ gitu loh. Contohnya yang apa tuh? Tuhan. Tuhan ya. Tuhan. Oke. Berarti tidak menemukan eksistensi Tuhan di agama yang lain. Iya. Kenapa kok Eko itu bisa menganalisis bahwa Tuhan tuh pasti ada? Waktu itu kan belum ini ya. Jadi gini, aku kan karena dulu kalau di Katolik kan di waktu TK ya, Tuhan ada di langit dan aku nyari-nyari Tuhan di langit itu gitu kan. Waktu Katolik di TK ya? Iya, di TK, taman kanak-kanak. Aku bilang sama orang tua, kata suster Tuhan ada di langit. Cari yuk. Kita lihat malam-malam tuh rame-rame. Rame-rame keluar rumah itu lihat langit tuh, Tuhan di mana ya, di bintang mana gitu. Nah itu karena kita nggak berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan alam semesta. Bapak ibu juga nggak berpikir seperti itu, dan aku juga kecil tidak berpikir seperti itu. Tapi ketika remaja dengan alam semesta yang begini luas gitu, yang bikin siapa, gedenya kayak apa? Pertanyaan itu muncul ya? Iya. Terus Tuhan tuh gedenya kayak apa? Oke. Berarti mulai mempertanyakan, wah kalau alam semesta sebesar ini pasti ada yang nyiptain. Oh iya. Dan yang menciptakan lebih besar dari lagi, ini dong. Gitu kan. Iya. Itu yang menjadi alasan besar ya kalau kok. Sekarang kalau Tuhannya ada depan mata kita, dengan yang bisa ada bintang jauh di sana, itu kayak apa coba? Iya, benar. Nggak usah pakai pikiran deh, kalau mikir mungkin kan kita kejauhan buat anak kecil ya pada waktu itu. Pakai rasa aja. Kok begini ya? Kan nggak nyambung kitanya. Iya. Secara sederhana aja nggak nyambung gitu loh. Iya. Nggak usah dipikir-pikir. Kalau nanti dipikir ada lain lagi nih. Pakai Asmaul Husna juga. Iya. Dan aku bisa dikafir-kafirin gara-gara itu. Iya. Menantu kan ustadz. Menantu ustadz. Jadi aku bilang, Tuhan itu ruang, waktu, dan energi. Wah, Bapak nggak bisa nyamain Tuhan sama gitu, Pak. Yang nyamain siapa? Siapa yang bisa menyamai ruangan? Nggak ada. Siapa yang bisa menyamai waktu? Nggak ada. Siapa yang bisa menyamai energi? Nggak ada. Itu Tuhan sendiri yang ngaku loh. Ketika Allah menyatakan dirinya akbar, besar kecil itu nama ruangan. Ukuran ruang, bukan ukuran, nama ruangan. Itu artinya ruangan. Dan alam semesta itu yang bintang-bintang dan segala macam itu ada dalam satu ruangan. Ya, apa namanya? Ruangan itu tidak terbatas. Iya. Jangan kalau kita ngelihat ruangan ini, kita ada rumah, terus kita keluar di lapangan begitu, terus nanti ada batas lagi di sana. Nggak gitu. Ruangan itu tidak terbatas ya? Ruangan itu Tuhan sendiri. Nggak ada batasnya. Ya. Ketika Allah menyatakan aku awal dan akhir, itu adalah proses. Itu waktu. Siapa yang menyamai dia? Nggak ada juga.
Ya, ya, ya. Ada Tuhan adalah energi. Dengan kekuatan itu dia menciptakan ini itu. Siapa yang menyamai dia? Nggak ada juga. Berarti bukan menyamakan Tuhan itu dengan sesuatu ya? Iya. Bukan ya, artinya ini sebagai penjelasan secara ilmiah saja gitu kan. Bahwa kemahabesaran Allah, kemaha penciptaan Allah gitu kan. Karena memang kan Allah itu kan bukan makhluk, karena dia kan bukan yang diciptakan, tapi dia adalah yang menciptakan. Yang menciptakan. Kita ini membatasi ruangan. Bikin rumah, membatasi ruangan. Karena memang persepsi kita tentang ruangan itu ya ada batasnya. Iya, gitu. Itu kan memang kita sudah diajarin kan begitu dari dulu. Makanya harus diubah cara berpikirnya. Ya. Tapi ketika kita ngomong gitu, kafir lu. Makanya sesi jenar itu harus jadi pelajaran. Karena tidak semua orang bisa menerima. Itu tadi, SD aja 6 tahun. Kan ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya kan? Dulu aku waktu kelas 1 SD, aku belajar 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, ini kan main-main. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. 8 tambah 8 bingung. Padahal udah sampai 20-an tuh aku ngitung. Udah bingung, datang anak SMP kelas 1. Kelas 1 juga, tapi SMP. 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3. Nah lu. Aku marah itu, Mas. Gila lu. Yang punya pangkat tentara sama polisi, ini ada angka punya pangkat lu. Gila lu. Nah, jadi kalau ada orang belum nyampe, jangan dikasih ilmu yang lebih tinggi gitu. Bahaya. Bahaya. Masih awam lah ya. Makanya untuk mu'alaf, aku ngasih juga ilmu yang bawah aja. Dasar gitu. Ya. Dasar. Berarti kalau Eko itu menemukan eksistensi Tuhan itu di Islam gitu ya. Ketika belajar di Islam, wah kayaknya Asmaul Husna itu kuncinya. Asmaul Husna itu ya. Wah, Masya Allah. 99 nama itu ya. Sebetulnya lebih. Ada yang bilang lebih. Ada yang bilang lebih gitu ya. Karena riwayatnya kan berbeda-beda ya. Ulama-ulama kan berbeda-beda ya. Nah, Asmaul Husna itu kan ada orang yang nyatetnya namanya sama itu. Jadi kalau aku pernah nemu Asmaul Husna itu yang 99 itu beda semua perannya. Tapi kemudian ada yang perannya sama. Ada 2 atau 4 nama itu yang sama. Perannya ya, sama tapi namanya beda gitu. Namanya beda ya. Berarti saya mau tanya nih. Orang tua Ko Eko waktu itu kan sosialis ya, tapi udah sempet syahadat belum? Aku nggak tahu, tapi ketika bapakku menjelang meninggal dia belajar sholat. Ya. Dia belajar baca Quran, baca tulisan Arab gitu kan. Karena mungkin yang dia bilang baca Quran tuh baca tulisan Arab gitu. Kalau aku nggak gitu, aku tidak mengutamakan bahasa Arabnya. Jadi aku mengutamakan kalau orang belajar Islam atau mu'alaf itu, tolong baca Quran terjemahannya dulu. Sampai khatam beberapa kali. Supaya ngerti gitu loh. Allah tuh maunya ke kita apa? Ya karena kan kita orang Indonesia ya. Indonesia ya. Logikanya begitu. Karena kalau di surat 44 ayat 58 itu, aku turunkan ayat ini dalam bahasamu. Aku turunkan Al-Quran dalam bahasamu. Nah, kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya. Nabi orang Arab. Nabi kan sebenarnya kan keturunan Israel juga. Ya kan? Yahudi. Kenapa dia tidak berbahasa Ibrani? Karena otaknya Nabi Muhammad itu pakai bahasa Arab. Ya. Hidup sehari-harinya berbahasa Arab. Nah, kalau Nabi Muhammad adanya di Israel, ya dia pakai bahasa Ibrani toh. Iya. Dan itu yang diharapkan oleh orang-orang Bani Israel bahwa agama berikutnya itu pakai bahasa Ibrani, dan ternyata enggak. Gitu loh. Masya Allah. Luar biasa ya, yang dari kecil nggak pernah diajarin agama, nggak pernah dikenalin Tuhan, bener-bener nyari sendiri tentang eksistensi Tuhan. Terus kemudian nyari sendiri tentang ilmu agama Islam gitu kan. Sampai sekarang Masya Allah, kalau Eko ini istiqomah di dalam Islam.
Aku istiqomah karena aku merasakan ada kehebatan Islam, mukjizatnya Islam. Betul, karena kan setiap orang motivasi beragama Islam itu kan berbeda-beda. Iya. Tapi ini motivasi yang Ko Eko paparkan ini itu motivasi yang ini ya, maksudnya itu ya luar biasa ya menurut saya. Artinya mendapatkan ketenangan, mendapatkan tujuan atau arah hidup, terus mendapatkan hal-hal yang positif pastinya ya, tentunya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat saya, buat sahabat wakaf nih, perjalanan yang lika-liku. Sekarang Ko Eko udah berapa tahun umurnya kok? Aku kalau cara Kristen. Cara Kristen. Iya, aku lahirnya tahun 1961. Itu kan cara Kristen. Iya. Ya kan, sekarang tahun 2023. Iya. Itu kan kalender Kristen. Iya. Jadi kalau pakai kalender Islam, aku kan lahirnya bulan Muharram, tanggal 17. 17 Muharram. Tahun 1378. 1378. Sekarang sudah 1445. 1445. Udah 67. 67 tahun. Masya Allah, masih segar bugar. Tadi kesini juga naik sepeda, saya lihat. Sepeda. Ya. Masya Allah. Masya Allah, Ko Eko, terima kasih. Oke. Jazakallah khair atas berbagi atau sharing kisahnya. Mudah-mudahan saya dan sahabat wakaf bisa mendapat manfaat, amin, dan juga motivasi, amin, untuk bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Amin. Terima kasih kok. Yuk. Masya Allah, sehat-sehat. Amin. Amin. Sama-sama ya. Amin. Sahabat wakaf, Masya Allah luar biasa tadi pemaparan Ko Eko tentang kisah perjalanan hidupnya mencari Tuhan. Dan beliau juga menemukan Tuhan itu nggak kayak kita sebagai seorang Muslim dari kecil, atau bahasanya itu Muslim turunan gitu kan. Tapi Ko Eko itu bisa dikatakan Muslim tanjakan, yang mana dia itu menemukan Tuhannya itu dengan susah. Bukan maksud Allah itu menyusahkan Ko Eko, tapi di situ Allah ingin memberikan keutamaan mungkin ya untuk beliau, agar apa? Agar beliau itu mengenal Tuhan itu atau mengenal Allah itu dengan benar ya. Kalau kita belum tentu kita mengenal Tuhan itu dari kecil. Artinya benar-benar mengenal gitu ya. Siapa Allah itu, perannya Allah itu apa, eksistensi Allah itu seperti apa, dan sebagainya, belum tentu. Tapi Masya Allah, beliau ini sangat luar biasa. Sahabat wakaf, mudah-mudahan mendapatkan motivasi dan inspirasi dari konten kita ini. Jika memang ada kebermanfaatan dari konten kita ini, kami sarankan Anda untuk share, kemudian like, komen, dan juga subscribe channel Wakaf TV ini agar kami bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat terus-menerus untuk sahabat wakaf semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.